Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, guys ya. Assalamualaikum. Selamat malam Sobat Lotus, kembali lagi dengan kami dari webinar Saham Andalan Lotus Sekuritas. Hari ini kita mau share sedikit perihal satu sektor, especially commodity namanya CPO. Sebelum kita mulai nih, guys, gimana Om Kus hari ini transaksi? Market aman nggak Om? Dibilang market aman sih ya bagus ya. Retrace hari ini tuh koreksinya itu kan bantingannya sama BCA Mandiri, at least ngasih peluang untuk temen yang belum bisa masuk. Tapi ngeliat dari flow-nya Mandiri minggu lalu tuh bagus. Mandiri, BCA, Indofood, ICBP kemarin bagus. Hari ini closingnya ya karena yang minggu lalu narik untuk ini. Berarti Eh, overall BUMN Karya portoh juga aman. masuk watchlistnya Lotus Andalan di Instagram kita ya. Kita kan setiap pagi itu ada morning stock pick. Nah ini lumayan cukup tinggi juga nih. Oke. Adikarya hari ini aja 7,5% ya. Eh, Oh siap. Oke. jadi ya SG sih masih bagus ya selama dia di atas 6.700. Kalaupun dia retrace-nya dia ruangnya dia tuh di 68 berapa? 6890 sama 6740. Habis itu kalau di bouncing lebih enak ngebreak di berapa? 6970 atau 7000-nya nih. Jadi kayaknya IHSG bulan Agustus masih bisa melanjutkan 7100 kalau dia mantul di area 6750 6800-nya nih. Gitu Om. Oke. Cuman Terima kasih Om dibilang Kus. sideway sih masih Uh, sideway gitu. That way ya. Saya kembali lagi nih. Jadi hari ini kita mau bahas tentang sentimen El Nino yang mulai menyerang nih. Jadi kalau kita lihat kan ada beberapa apa namanya sentimen gitu ya, dari mulai inflasi Amerika, penguatan rupiah, tapi yang lagi hangat tuh sebenarnya ada El Nino sebagai sentimen sektoral gitu loh. Nah, kita mau bahas sentimen El Nino terhadap harga CPO ke depannya. Malam ini kita kedatangan bintang tamu spesial, namanya Mbak Sarita Malik. Beliau adalah senior riset dari Lotus Sekuritas. Selamat malam Mbak Sarita. Halo malam Pak Umar. Ya, oke, sehat ya. Ya. Malam ini juga kita ditemani sama Mas Krisna. Malam Mas Krisna. Sorry, masih di mute. Malam Pak Umar. Ya, dan yang pasti kita ditemani juga sama Om Kus, teknikal dari Lotus. Malam Om Kus ya. Di mute itu Om. Oke. Saya coba share screen dulu aja. Jadi kita sebelum kita memulai kepada teknis perihal sentimen IPO-nya, saya izinkan saya share screen membahas tentang snapshot dari global yang terjadi dalam 1 minggu kemarin. Ini sudah kelihatan ya. Give me 5 to 10 minutes lah buat ini share segini. Hold on. Oke, kita mau bahas sentimen El Nino gitu ya. Kenapa sentimen El Nino penting? Karena somehow dari semua ketika indeks sudah naik kemarin sempat 6.000 menuju 6.800-an, udah break 67-nya, kayaknya sektor CPO tuh boleh dilihat-lihat. Apalagi ada tambahan sentimen selain tadi penguatan rupiah, data yang bagus dari Amerika, plus harusnya ada satu cyclical sentimen bisa boosting CPO. Saya bahas nih, is market going to be bullish? Karena somehow technically kayaknya semua tuh menunjang. Sekarang tuh banyak beberapa second liner juga sudah mulai rally gitu ya. Ini yang last week kemarin. Saya bahas last week kemarin itu sedikit aja bahwa somehow yang namanya rate hikes itu masih ada untuk Fed dan ECB dari Eropa. Mereka juga bilang kemarin masih, ini minggu lalu sebelumnya yang kemarin perihal apa tuh bank stress test, tapi somehow itu dilewati dengan baik.
ini juga kemarin masih seputar manufaktur bulan Juni yang turun, ada ekonomi China yang masih melambat, ada ngomongin melandainya data inflasi. Tapi semua itu di market luar biasa karena ketika terjadi pengumuman bahwa data inflasi Amerika itu ada di level 3%, which is lebih rendah dari ekspektasi 3,1 dan lebih rendah dari sebelumnya 4%, dan market jadi dahsyat gitu loh. Di sini terlihat bahwa S&P, Nasdaq, semuanya itu rally. Semuanya ada yang bilang Fed scores against inflation, dan itu di boosting oleh semua sektor. Jadi memang di Amerika itu sebagai motor dunia, inflasi itu menjadi momok yang menakutkan. Tapi once dia hit 3%, berarti kita sudah berpikir bahwa Fed mungkin akan menjadi dovish, dalam artian tidak akan agresif lagi untuk menaikkan suku bunganya. But we'll see gitu ya. Ini saya cuma rekap dari Wall Street Journal. Tapi di lain hal dia masih membahas tentang recession fears melawan second quarter earnings gitu lah. Kita ngomong Amerika dulu nih ya, bahwa ketika terjadi suku bunga yang naik dari 0,5 sampai 5,25 kemarin itu akan ada sektor banking yang akan naik karena banyak gagal bayar di mana-mana gitu ya. Dan ketika terjadi itu, kita sudah ngomongin sekarang itu ada namanya perubahan modal, capital requirement di Amerika. Tambahan sentimen lagi perihal China bahwa monetary policy cannot fix China youth unemployment. Jadi somehow ketika ngomongin dunia global, kita ngomongin Amerika sama China sebagai motornya. Di China itu saat ini ada angka pengangguran anak muda yang terus meningkat. Jadi ini balancing dari euforia yang tadi bahwa Amerika inflasinya turun gitu ya. Somehow tapi kita sudah punya kalau global memandang ada satu negara yang akan menjadi apa ya, buffer buat ekonomi, namanya India ke depannya. Dari dalam negeri nih kita dapat rekap dari dalam negeri bahwa sepekan IHSG tutup di zona penguatan karena semuanya senang gitu ya, karena kita merasakan banget tuh indahnya kenaikan yang begitu dahsyat di market gitu lah. Inflasi AS melandai, sudah tahu, nilai tukar rupiah juga di bawah 15.000 lagi. Ekonomi China anjlok. Nah, kita kenapa bolak-balik ngomongin China? Karena somehow porsi perdagangan antara Indonesia dan China itu, China adalah pasar ekspor Indonesia sebesar 23,4%. So somehow kalau ada apa-apa dengan China itu, kita jadi suka deg-degan. Meanwhile ada satu sektor nanti yang kita bahas hari ini perihal CPO gitu ya. Things to discuss today adalah ending of Fed rate karena angka inflasi yang sangat bagus, inflation trend dari Amerika yang terus menurun menuju 2%, apakah akan terjadi? Still China awakening. Dari Indonya pergerakan pergerakan rupiah terhadap USD sama komoditas dan El Nino. Dari saya itu snapshotnya nanti akan dibahas lebih lanjut, akan dikupas perihal CPO oleh narasumber kita Mbak Sarita. Untuk yang fundamental sedikit dikasih ulasan oleh Mas Krisna. Waktu dan tempat Mas Krisna. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama. Jadi ya saya juga nggak bakal masuk banyak ke ini ya, tadi sebagian juga sudah disampaikan oleh Pak Umar. Cuman mau memberikan fokus bahwa memang perhatian pelaku pasar saat ini masih tertuju semuanya kepada hasil FOMC meeting yang baru akan diumumkan ini tanggal 27 ya. Ini seharusnya cerita The Fed ini harusnya sudah selesai Juni kemarin, tapi waktu The Fed bilang masih mau naikin lagi ya, jadi kayak diperpanjang gitu ya, seperti sinetron yang terus berseason-season gitu.
Cuman harusnya nggak lama lagi kan, maksimal juga kan 2 kali lagi. Jadi kenapa The Fed masih ngotot naikin? Em, Coba sebentar saya sharing ya. Ya ini, jadi ada 2 alasan kenapa The Fed masih mau naikin suku bunga. Saya rasa pertama, inflasi intinya Amerika itu masih cukup tinggi ya. Mereka masih 4,8, meskipun sebetulnya inflasi umumnya kan sudah turun kan kemarin, jadi tinggal 2,97 ya. Kan targetnya The Fed 2%. Ini sudah kepala duanya udah kena nih. Kepala duanya udah kena, tinggal harusnya kalau The Fed masih bersabar sedikit, kasih waktu Itu dari untuk highest 9,1 ya Mas ya? betul. Kan turun terus Dahsyat ya. ya. Benar-benar nih 9 bulan langsung. nggak ada jedanya nih, turun terus. Tapi ya begitu kan, kita tahu The Fed ya. The Fed kan seperti tukang tambal ban aja. Dia tambal bocor sini, bocor di tempat lain. Gitu-gitu aja kan kerjaannya, dia nggak dari dulu seperti itu. Jadi seperti nggak punya perencanaan yang bagus lah. Ya akhirnya ya gitu. Pokoknya dia kalau belum lihat angkanya sesuai dengan dengan ekspektasi dia, sesuai harapan dia akan terus naikin suku bunga. Dan kedua juga ternyata pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal 1 itu direvisi naik ya. Jadi 1,8 yang tadinya itu di bawah 1%. Jadi ternyata masih kuat gitu. Jadi ini satu Amazingly alasan. naik gitu ya. Jadi kan kalau kalau US itu kan dia punya tradisi, kalau dia rilis data GDP itu nggak seperti kita ya, sekali rilis sudah selesai kan. Kalau di US itu dia bisa direvisi sampai 2 kali. Jadi pertama kayak semacam preliminary, angka perkiraan awal, terus nanti direvisi, terus nanti ada finalnya yang ketiga. Nah itu ini angka finalnya direvisi jadi 1,8. Jadi The Fed melihat, ya kalau gua naikin sekali 2 kali lagi kayaknya belum resesi deh gitu kan. Jadi nah, sebetulnya kalau The Fed mau bersabar, inflasi ini kan sekarang kalau dari sisi energi, cost energi dan juga cost makanannya, dua komponen yang paling volatile itu sebetulnya sudah mulai stabil ya. Jadi artinya sudah nggak gila-gilaan lagi. Yang masih kita tunggu itu kan biaya di shelter dan hal-hal yang terkait dengan properti ya, sewa atau harga jual rumah atau harga sewa tempat tinggal kayak gitu yang masih cukup tinggi, dan itu komponennya itu kan bisa sampai 40%-an. Itu that's why kenapa inflasi intinya Amerika itu belum turun-turun, tapi itu trennya sebenarnya turun, cuman dia kan lagging aja. Jadi nggak seperti makanan, energi yang seketika turun langsung terreflect ke inflasi. Kalau kalau tarif atau hal-hal yang terkait dengan properti itu biasanya lagging. Jadi waktu bunga naik dia nggak langsung seketika itu ikut turun juga gitu. Nah, kalau The Fed mau belajar dari pengalaman atau dari sejarah kan sebetulnya bisa diprediksi ya. Jadi dengan data yang lagging ini harusnya nanti ke depan, beberapa bulan ke depan tuh harusnya inflasi akan terus merosot turun. Jadi jangan sampai nanti deflasi gitu ya. Jadi gara-gara suku bunganya masih naik, inflasinya kebablasan, jangan-jangan malah deflasi nyusul China nanti. Yang tadinya bingung gimana caranya nurunin inflasi, nanti besoknya bingung gimana caranya jaga supaya nggak sampai deflasi gitu. Ya kan konyol gitu ya. Tapi ya itulah The Fed. Ini ya, kalau kita lihat di trading ekonomi itu kan ada kalender.
kita bisa lihat konsensus pasar tuh benar-benar mengekor dari apa yang dikatakan oleh The Fed. Jadi konsensusnya akan naik jadi 5,5. By the way, kita sih kayaknya ya, terutama yang retailnya kita itu kan nggak terlalu memusingkan ini yang saat ini masih menahan diri itu kan kayaknya memang investor institusi ya. Kita tahu beberapa investor institusi itu masih hold, mereka punya cash-nya masih lumayan besar ya. Kalau Pak Umar masih ingat waktu kita ngundang salah satu perwakilan fund manager ya, itu kan dia bilang dia masih pegang cash-nya bahkan sampai 60% ya. Oh iya, betul. Jadi masih pegang cash 60%. Nah, itu memang bukan cerminan semua investor institusi, tapi masih ada investor yang seperti itu. Ya itu benar-benar memang kalau institusi benar-benar kayaknya menunggu semuanya kayak udah digelar karpet merah baru mereka mau invest full power kali ya. Tapi kalau try retail to kan play safe gitu ya. iya, retail kan nggak peduli ya. Makanya kenapa kalau kita lihat saham-saham lapis pertamanya itu kan jalan di tempat ya. Semua ya. Kalau kita lihat BCA, Khususnya BNI, Astra, Mas. BRI, Telkom, iya, yang masih agak naik dikit itu kan paling cuman Bank Mandiri gitu kan, terus ICBP gitu kan. Yang lain-lain kan enggak, Astra apa segala macam kan sideways semua. Itu cerminan dari sikap investor institusi kebanyakan. Nah, sementara retailnya itu tercermin dari saham-saham second liner, third liner yang semuanya rata-rata memang naik ya. Tapi saya ngelihatnya itu sifatnya nanti kalau sekarang kan masih merata nih naiknya second liner ya. Hampir semua sektor kan digilir gitu kayak piala bergilir aja semua digilir naik gitu kan. Karena kenapa ya? Karena pertama marketnya lagi bullish dan mereka rata-rata kan sudah teraniaya dalam 1 atau 2 tahun terakhir kan. Jadi seperti ini aja, seperti memang pengen mau bergain hunting di saham-saham yang memang belum mengalami kenaikan. Tapi nanti begitu rilis kuartal kedua, saya rasa kita laku pasar akan lihat lagi nih, balik lagi ke fundamental. Kalau kemarin kan nggak tutup mata, merem ya, pokoknya mana yang belum naik dihajar, mana belum naik dihajar gitu kan. Nanti kalau rilis kuartal keduanya nanti mereka akan mulai balik lagi ke fundamental mana yang masih memang benar-benar ditopang oleh fundamental yang masih baik, masih bertumbuh, masih punya prospek. Itu yang nanti akan tetap standing, yang masih akan bertahan ya. Tapi kalau yang tidak, ya mungkin kita bisa lihat bakal ada semacam koreksi atau ya paling nggak kenaikannya tertahan lah. Dan dari beberapa sektor yang rasanya di kuartal kedua ini masih bagus ya, itu saya rasa masih di sektor otomotif, kemudian masih di sektor properti, tapi properti kan nggak gemilang ya, yang gemilang tuh otomotif. Properti ya naik tapi ya gitu so-so aja gitu. Kemudian bank udah pasti masih gemilang ya, bank masih gemilang, terutama bank-bank besarnya. Kemudian multi finance juga masih bagus. Kemudian transportasi ya, karena PPKM udah nggak ada, aktivitas mobilitas masyarakat sudah luar biasa. Kalau kita lihat misalnya kayak Bali aja itu kan luar biasa ya, di mana-mana antri gitu kan. Jadi saham seperti Bluebird kayak gitu-gitu masih akan bagus. Tapi kalau kayak konstruksi kan sampai hari ini masih naik ya. Nanti kalau kuartal 2 keluar, ya bisa jadi kita akan kecewa juga karena ya belum inilah ya, konstruksi sebenarnya belum. Mereka masih menjual solid gitu ya. Mereka masih menjual harapan-harapan yang ya
nanti harapannya nantinya bakal bagus juga, tapi faktanya untuk saat-saat ini kan belum ya. Kemudian batubara kita tahu masih akan melanjutkan slowing down-nya di kuartal 1, ya kan, pokoknya komoditas-komoditas. Nah, kecuali ini ya, mungkin palm oil CPO nanti ini ya. akan dibahas khusus oleh Mbak Sarita. Jadi itu ya, jadi buat kita menjelang kuartal kedua ini ya patut waspada, jangan terlalu bersemangat mengejar saham-saham yang nantinya mungkin di kuartal keduanya bakal dikecewakan gitu. Itu aja dari saya, Pak Omar. Oke, Mudah-mudahan bisa jadi pengantar yang bermanfaat ya. Terima kasih. menyejukkan. Wah. Oke, makasih banyak Mas Krisna. Jadi tadi saya maaf ya bahwa somehow memang data-data yang terbaru itu kan inflasi Amerika 3% itu sudah menjadi data utama buat kita semua nih yang menyegarkan. Jangan lupa tadi kita punya variabel perlambatan China gitu ya. Tapi di samping semua itu kita masih punya harapan besar nih di CPO. Kenapa? Karena masih adanya namanya El Nino. Setelah ini kita mau dengerin nih sharing dari Mbak Sarita Malik, senior research dari Lotus perihal sektor CPO dan pengaruh El Nino. Waktu dan tempat, Mbak Sarita. Halo, malam. Makasih Pak Umar. Selamat malam. Mungkin hari ini saya coba untuk sedikit sharing ya mengenai sektor CPO. Sebelumnya kan memang kalau untuk makro sudah dijelaskan oleh Pak Umar, Pak Krisna. Mungkin saya sedikit mengulang aja kali ya. Untuk makro sendiri, ini snapshot dari first half 2023 ya. Untuk first half 2023 kan memang kita tahu nih hingga paruh pertama kita bisa dikatakan kurang memuaskan ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi IHSG saat ini masih berada dalam fase trend sideways dengan pergerakannya juga cukup masih terbatas, yaitu di level 6.500 sampai 6.950-an. Dan juga kalau kita tahu sebelumnya sudah di-mention bahwa saat ini kan memang sedang memasuki era suku bunga yang tinggi, tentunya ini kan akan berdampak ke resesi global. Nah, sebenarnya ini jadi salah satu faktor dari pelemahan IHSG ya. Tingginya inflasi dan juga kita tahu nih kemarin kan komoditas juga masih volatile. Kalau saya rangkum memang ini dampak dari salah satu adanya quantitative easing ya kalau kita lihat setelah adanya pandemi. Jadi memang beberapa kebijakan ini membuat makro lainnya berakibat menjadi tidak sesuai dengan estimasi. Sementara yang tadi sudah di-mention bahwa ekonomi di Amerika dan juga Eropa ini kan kita tahu nih Eropa sendiri sudah masih mencatatkan koreksi ya. Hal ini kan memang memicu resesi. Di sisi lain juga Cina juga ekspornya juga turun, sektor manufakturnya juga masih di bawah estimasi. Ternyata kan memang kalau kita lihat ekonomi dari Cina ini masih dalam tren pelemahan. Sebenarnya kalau kita rangkum lagi untuk pasar saham dari kita sendiri atau IHSG memang posisinya tuh tidak over value ya kalau kita tahu, kalau kita bandingkan dengan negara-negara. Tidak over value ya? Iya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Amerika atau Thailand atau emerging market lainnya. Namun yang kita tahu bahwa kondisi eksternal yang negatif tersebut ternyata menenggelamkan kabar-kabar positif dari ekonomi Indonesia. Seperti kita tahu kan, ekonomi yang tadi baru dirilis, neraca perdagangan juga cukup solid, inflasi juga kita tahu masih terjaga, dan level cadangan devisa juga masih tinggi. Dan terakhir kan memang masih ada, di semester lalu masih ada emiten bagi-bagi dividen jumbo. Ternyata hal ini membuat nih, kalau saya lihat nih, investor kemungkinan melakukan rotasi portofolio, gitu, menyesuaikan dengan adanya kebijakan bank sentral. Ya, untuk mungkin kita lihat lagi, ini saya ada IHSG sektoral secara performance untuk year to date. Kita tahu nih, ternyata memang hingga first half 2023 terlihat sektor transportasi dan juga logistik ini menguat hingga
16%. Jauh meninggalkan sektor lain, bahkan ISG kita tahu kan hanya menguat sekitar 0,2%, 24% secara year to date ya. Namun kan kita tahu juga korelasi terhadap ISG cenderung tidak sekuat seperti sektor keuangan. Hal ini juga nih membuat beberapa faktor atau beberapa investor melihat adanya peluang-peluang lain. Dan juga sementara kita tahu sektor energi dan bahan baku juga menjadi pemberat IHSG ya hingga first half kemarin. Karena kan penurunannya juga cukup dalam ya, itu hampir mendekati 18% minus karena harga komoditas sendiri, baik energi atau non-energi yang masih tertekan atau dalam tren penurunan. Nah, mungkin kalau saat ini kan kita sedang tahu nih kita sedang mengalami yang namanya kayaknya ada fenomena cuaca ya. Nah, kita tahu nih ya hal ini kan menjadi salah satu faktor juga nih yang mempengaruhi kinerja sektoral IHSG. Salah satunya itu sektor komoditas, terutama yang berkaitan dengan CPO. Mungkin kita langsung bahas aja ya untuk CPO-nya. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit, memang kan saat ini kan bulan Juli ini biasanya El Nino ini sudah terjadi ya, karena kan kita tahu kemunculan El Nino ini terjadi setelah 3 tahun kita merasakan atau melalui fase adanya La Nina yang sudah terjadi. Mungkin yang jadi concern saat ini, seberapa signifikannya sih pengaruh terhadap kinerja emiten? Ya. El Nino kan memang udah terjadi dan kemungkinan probabilitasnya akan meningkat sampai dengan mungkin akan paling optimal itu di September dan juga Oktober 2023. Karena kan kita tahu nih hal ini juga nantinya akan berpeluang meningkatkan apa? Yaitu pertama resiko kekeringan serta kebakaran lahan yang ada di Indonesia. Terus dampak terbesar juga El Nino ini tentunya untuk CPO ini pada hasil dari produktivitasnya ya. Kalau kita tahu hasil produktivitasnya atau kita biasa sebut tandan buah segar ini kan pasti tidak akan optimal. Karena kan kalau kekeringan terjadi, ini kan akan menghambat adanya kegiatan pemamenan atau panen ya kalau kita tahu harvesting dan juga adanya resiko dari kebakaran dan juga kabut asap yang terjadi di hutan-hutan kita yaitu Kalimantan, Sulawesi itu kan produksi CPO yang paling utama ya. Nah, sebenarnya kalau secara analisa dan juga saya sudah beberapa kali historis memang dampak dari efek El Nino yang akan terjadi ini pada jumlah produksi sawit ini akan terlihat 12 bulan berikutnya gitu. Jadi kemungkinan kan memang selama 3 periode yang terjadi itu dengan tingkat keparahan yang sama, harga CPO kalau kita lihat memang akan naik dengan rata-rata 5,5% selama El Nino terjadi atau biasanya sekarang ini. Dan untuk kemudian akan meningkat kembali hingga 16% selama 12 bulan berikutnya. Nah, jadi kami ekspektasi nih, tren yang serupa ini akan terjadi di tahun ini dengan kenaikan utama dari harga CPO itu kemungkinan akan terlihat di paruh kedua 2024 atau yang kita tahu 12 bulan setelah terjadinya El Nino. Sementara kan untuk tahun 2023 ini untuk permintaan memang tidak setinggi yang nanti akan di tahun 2024. Namun kalau kita bandingkan secara year on year atau secara tahunan, harga CPO sudah lebih tinggi. Nah, mungkin untuk indikator terdekat ini, kenaikan harga CPO ini terjadi di semester kedua, yaitu kita tahu bahwa adanya perayaan di Diwali di India yang kemungkinan akan meningkatkan permintaan di kuartal 3 2023. Begitu. Dan juga kita tahu juga faktor internal sendiri mungkin kalau dari domestik kita lihat ini masih mengenai biodiesel ya. Kalau biodiesel kan sektornya diperkirakan akan terus tumbuh karena kan permintaan juga kemungkinan akan dikembangkan yaitu dari B35 menjadi B40 dan juga ini juga berpeluang akan meningkatkan demand-nya. Dan kalau kita memasuki tahun 2024 kita juga tahu nih akan adanya pemilu, kemungkinan kan pasti akan ada pemilihan dari minyak goreng ya karena kita tahu kan produk turunan CPO itu seperti minyak mentah ini kan kemungkinan akan demand-nya akan cukup tinggi ya mengingat mungkin akan ada sedikit ya mungkin serangan fajar yang terjadi di 2024 gitu. Akan ada minyak goreng dengan foto-foto orang gitu ya.
Ya mungkin bisa kayak gitu kali ya Pak ya, benar-benar. Ya, Oke. sebenarnya sih kalau secara overall, Mbak Sarita, sebentar, aku sama dulu. Aku Mm-mm. sama dulu. Jadi sebenarnya yang namanya si apa tuh lah El Nino itu adalah ujungnya membuat produksi terhambat sehingga akan terjadi namanya supply tightening gitu ya. In the Betul, end nanti harga CPO-nya akan naik, betul ya? Menyamakan iya, persepsi dulu nih gitu ya. Itu betul, betul ya. Mm-mm. Oke. Iya, Oke, sementara demand-nya tetap atau malah naik karena ada pemilu dan segala betul. macamnya. Betul. Ya biasa sih efek ekonomi Monggo kalau lanjut, Mbak. ya demand naik, supply nggak ada, pasti kan harga akan naik. Seperti itu sih pasti. Nah sebenarnya ini mungkin kita masuk ke emiten ya. Sebenarnya selain dari kita ada kekeringan, mungkin ada hikmahnya juga ya. Kalau kita tahu nih, biasanya untuk laba pada semester kedua 2023 setelah terjadinya El Nino ini berpotensi akan lebih baik marginnya. Kenapa? Karena adanya kenaikan harga jual rata-rata. Ya karena kan harga rata-rata dari CPO globalnya itu naik, ini akan berakibatkan atau kita langsung mentranslate ke marginnya. Atau biasa kalau dalam biasanya average selling price ya, harga jual rata-rata. Lalu yang kedua, karena masih adanya El Nino ini, kemungkinan kan biaya yang diperlukan untuk pemupukan ini kan akan berkurang karena kan memang useless gitu karena tidak berguna kan. Jadi kemungkinan ini akan mengurangi dari cost-nya Oke. mereka ya. Nah, ini nih pasti akan seingat dengan adanya penurunan trend cost, kemungkinan kan COGS juga akan berkurang. Pasti akan mentranslate ke margin mereka yang akan lebih baik lagi di semester 2 2023 begitu. Berarti Ya. net profitnya double nih ya. Jadi Nah, cost-nya turun, harga jualnya naik, berarti net mm-mm. profit marginnya pasti meledak. Ya, ada ya ada Menarik. beberapa katalis positif ya. Nah, Betul ya. yang ya terus yang ketiga juga pasti harga CPO akan stabil di level kalau sekarang kan terakhir saya cek di level 3.900-an ya. Kemungkinan sih untuk sampai dengan akhir tahun ini sampai dengan awal 2024 average mungkin masih berada di level 4.000 atau kalau kita lihat ini cukup naik signifikan gitu. Begitu sih, Pak. Nah, iya, mungkin kalau kita lihat langsung secara valuasi ya, atau kalau kita misalnya boleh lihat, mungkin jadi pertanyaan nih, apa sih valuasi saham, atau gimana sih cara um, memvaluasi saham dari CPO begitu ya. Nah, sebenarnya Iya kalau kita betul, tahu banyak nih, yang nanya tuh. Jadi apakah kita kan punya banyak indikator tuh, ada PI, PBV, dan segala macam itu. Emang gimana cara melihat satu saham CPO itu dianggap murah gitu loh? Oke. Mohon arahannya, Mbak. Ya, sebenarnya kan kalau kita tahu nih untuk saham-saham CPO memang yang paling umum dan paling banyak digunakan itu masih menggunakan PE. Ya, kita tahulah price to earning ratio. Karena kan kita tahu kalau perusahaan CPO ini kan pasti sudah mencatatkan laba bersih ya. Jadi kan kemungkinan PE ini masih dianggap valid atau masih bisa menjadi salah satu indikator. Cuma ada saatnya ketika harga CPO yang saat ini misalnya naik dan tiba-tiba turun, ini kan kecenderungan PI ini nggak akan menjadi relevan lagi. Kenapa? Karena laba yang dihasilkan ini cukup kecil. Jadi ini mungkin untuk view ke depan atau 12 bulan ke depan ini mungkin bisa digunakan dengan indikator lain gitu. Nah, mungkin indikator yang bisa digunakan selain dari PI untuk dari saham dari CPO kita biasa menggunakan valuasi enterprise value per hektar. Atau sebenarnya sih yang biasa kita sebut aja deh nilai buku dibagi dengan jumlah saham tertanam atau biasa ya land bank lah, nilainya land bank dari sebuah perusahaan CPO. Kita tahu kan kalau land bank itu kan ya, jadi land bank itu kan menjadi salah satu indikator di mana nantinya average yield atau usia rata-rata tanaman, lalu yang kedua gimana produktivitasnya, apakah hasil yang tandan buah segar yang dihasilkan akan maksimal atau tidak gitu. Nah intinya kalau kita balik lagi ke EV per hektar, semakin murah dari EV per hektar berarti valuasi semakin murah gitu. Jadi ini bisa dijadikan salah satu indikator selain PE untuk melihat dari valuasi dari saham CPO. Nah, EV per hektar ini biasanya kan kita tentukan dengan cycle dari tanaman perusahaan itu tersebut. Semakin
muda atau semakin intinya semakin tidak mature, jadi perusahaan EV dari CPO ini kemungkinan akan semakin murah begitu. Jadi tergantung dari average umur rata-rata harga CPO. Umur rata-rata dari land bank CPO-nya itu. Kecepatan nggak Pak Umar? Oke, sebentar ya, aku lagi mencerna nih Mbak Sarita. Saya ulang sedikit ya, bahwa yang namanya EV per hektar adalah salah satu valuasi dari CPO sektor. Jadi ada namanya land bank. Land bank itu jadi semakin besar karena kan CPO itu ada masa tanamnya gitu ya. Dari mulai dia masuk sampai dengan bisa panen sampai dengan benar-benar habis itu masa manfaatnya gitu loh. Nah, land bank itu artinya semakin besar lahan yang bisa disediakan oleh si emiten itu menjadi kayak amanan tersendiri buat kita memastikan bahwa mereka tetap bisa berproduksi gitu ya. Tapi ada juga nih namanya umur tanaman. Rata-rata umur tanaman kan ya kalau rata-ratanya di atas 14 tahun menandakan sudah mature atau produktivitasnya tidak seoptimal yang masih muda gitu. Oke, Mbak, saya nanya dong sedikit. Ya. Nanyanya gini, pertama, emiten mana yang land bank-nya paling luas? Yang kedua, emiten mana yang umurnya itu di bawah 14 tahun. Jadi artinya produktivitasnya masih tinggi gitu loh, relatif begitu. Mungkin kalau untuk total land bank kan memang kita tahu nih pasti AALI ya yang pasti paling banyak atau paling besar di Indonesia ya, totalnya hampir 214.000. Lalu yang kedua kita tahu juga 214.000 hektar ya. Ya. Nah, kalau dibandingkan yang kedua, urutan kedua, kita bisa lihat tuh TAPG atau Triputra Agro, ini sekitar 138.000, begitu. Nah, tapi kan nggak hanya kita lihat dengan land bank-nya aja. Dengan adanya itu kan kita tahu juga umur dari tanaman rata-rata nih. Nah, umur dari tanaman rata-rata AALI ini cenderung tua atau cenderung mature. Karena kan biasanya kan average year itu kan di 14 tahun, sedangkan AALI di 17 tahun. Kemungkinan untuk produktivitas atau tandan buah segar yang dihasilkan tidak akan maksimal gitu. Karena kan average yield-nya itu kan pasti akan lebih rendah gitu. Average yield ini yang menentukan nanti seberapa banyak tandan buah segar yang akan dihasilkan gitu. I see. Mbak Sarita, hold on sebentar. Ini Om Kus dengar nggak Om Kus? Om Kus ini kalau disuruh bahas CPO tuh dia agak-agak pilek. Kenapa tuh? Beliau nih lebih suka nggak memastikan bahwa sebenarnya Om itu banyak loh banyak emiten-emiten CPO yang masih under value gitu loh. Yeah. Om Kus tuh suka ini meriang kalau disuruh bahas CPO gitu. Tergantung. Kalau yang Sarlita bahas, gue bisa bikin naik garisannya. Oke. Tapi kalau lihat permintaan Pak Umar, gue bikin turun biasanya garisannya. Siap, oke. Terima kasih banyak, Mas ya. Nanti kita bahas ya setelah ini ya, sesi khusus buat garisan-garisan. Oke. Monggo Mbak Sarita, lanjut. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Kenaikan dari harga CPO ini paling ngaruh ke saham apa kali ya? Jadi kan kalau kita tahu nih di data kita mau butuh kayak stock pick secara valuasi. Iya, karena kan kita tahu nih kalau saya udah beberapa kali uji sensitivitas, memang kenaikan harga CPO itu akan paling berpengaruh terhadap AALI dan juga LSIP. Kenapa? Berdasarkan dari sensitivitas analisa, sekitar kenaikan harga CPO itu 15%, kemungkinan saham dari laba bersih AALI dan juga LSIP ini akan ikut naik, yaitu sekitar hampir lebih dari 16%, begitu. Jadi kemungkinan kan memang dari dua emiten ini memang secara fundamental cukup bagus ya AALI dan juga LSIP, karena kan paling akan sangat terpengaruh dengan kenaikan harga CPO ya. Mungkin kalau kita tahu AALI kan selain dari perkebunan yang juga luas dan juga
relatif untuk tanda Moesigere juga sudah baik, dan LSIP juga kita tahu nih merupakan salah satu saham dengan likuiditas yang cukup baik ya, dengan posisinya masih net cash, yaitu kalau kita tahu berarti kan kalau net cash ini kan dia nggak ada leverage ya, jadi kemungkinan kan perusahaan ini nggak memiliki biaya bunga, sehingga margin yang dihasilkan ini akan lebih terjaga, begitu sih. Nah, untuk tier satunya kali ya kalau kita lihat, dan secara EV per hektar juga nih, ternyata memang LSIP lagi yang lebih murah, yang paling murah. Jadi memang LSIP ini cukup menarik begitu. Kendalanya gini Mbak Sarlita, kalau Ya, misalnya kita bahas CPO ya kan kita bilang Ali bagus, LSIP bagus. Yang dimakan sama Pak Umar tuh BWPT, gue bingung. oh gitu. Nanti setelah ini jangan salah, biarin. Mbak Sarita kasih dulu yang tier 1, nanti dia akan terbelalak setengah jawaban sama Mbak Sarita. Aku sama Mbak Kita lanjut Sarlita dulu, Mbak sama, Sarlita. yang bagus tuh LSIP ALI gitu. Aku ikut sama Mbak Sarlita. Iya. Oke. Kita tuh nggak main ya, kalau kurang rambut tuh suka nggak gigit, Om. Lanjut Mbak silakan Mbak. Sarita. Lanjut. Oke, paling kalau dari valuasi itu, dan juga kalau kita lihat lagi untuk secara historis kan memang ya pasti adanya El Nino juga harga saham juga akan naik ya signifikan, selain dari AALI juga dan juga LSIP. Mungkin untuk average-nya ini harganya untuk sampai dengan akhir tahun asumsinya sih di level 4.000 ya. Artinya kalau kita lihat dengan harga sekarang yang di level 3.800-900-an, kemungkinan masih ada peluang tambahan ya untuk kenaikan harga untuk CPO sendiri begitu. Nah, kalau apalagi nih Pak Umar mau nanya apa lagi nih? Itu kan tadi tuh tier 1 gitu ya, somehow biasanya sih orang suka yang agak eksotis gitu. Jadi kalau tier 2-nya itu mungkin kan ada tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Yang tengah-tengah aja Mbak, boleh tahu nggak sih pilihan sahamnya? Mungkin kita coba untuk ada tier 2 seperti SSMS sama DSNG kali ya. Nah, kalau kita lihat lagi nih SSMS kan memang kalau secara produktivitas atau kita lihat dari average yield ini kan paling tinggi ya, yaitu sekitar 23 tons per hektar. Nah, biasanya kan rata-rata untuk tanaman untuk perkebunan ini sekitar 17. Nah, dengan adanya tinggi dari average yield ini pasti kan hasil yang diproduksi akan lebih tinggi ya. Jadi kemungkinan sih memang untuk tier 2 ini bisa kita lihat SSMS. Kenapa? Karena dari segi fundamental, average yield-nya juga masih bagus, dan juga kalau kita lihat PI-nya saat ini, bentar ya, SSMS, tapi PI-nya itu di level 10,9 atau ya lebih tinggi sedikit dibandingkan average rata-rata itu sekitar 10 kali begitu. Ya mungkin kalau bisa lebih detailnya mungkin nanti ditanya sama Pak Kuswara untuk harga SSMS-nya ya. Tapi untuk secara fundamental untuk tier 2 SSMS juga oke. Lalu mungkin yang kedua ada DSNG atau biasa nih kita tahu Dharma Satya ya. Terakhir sih memang baru rilis di first Q 2023. Kinerjanya juga masih cukup solid ya, masih laba bersih. Dan juga untuk, saya lupa untuk labanya berapa, tapi marginnya itu secara garis besar ini bisa dikatakan selevel seperti AALI dan LSIP ya, yaitu masih di level 24-25%. Nah, kalau kita lihat dengan harga yang saat ini, jadi DSSG itu 600-an ya berarti ya. Ya kalau dengan PI-nya masih 7, pasti masih di bawah rule of thumb dari emiten sawit yang 10. Jadi ini cukup menarik sih dengan DSNG ini. Karena kan market cap ini juga, market cap dari DSNG juga nggak begitu besar. Kemungkinan sih kalau kita dilihat dari PI dan juga EV per hektarnya, DSNG ini masih cukup relatif di tengah-tengah. Kenapa? Ya? Bukan, itu kayaknya cuman back ini aja. Suara background. Backsound. Background. Iya sih. Itu tadi adalah second liner-nya ya. Iya. Untuk yang third liner-nya boleh di-share sedikit nggak, Mbak Sarita? Oh, Pak Umar mau BWPT kali ya?
Enggak, aku nanya aja, apakah masih boleh? Apakah ada kemungkinan? Karena kalau biasanya gini, kalau sudah ngomongin musim cyclical, Nah, itu batu bara naik gitu ya, semua batu bara itu akan ikut. Kalau ketika ngomong CPO berarti dari yang paling dahsyat, yang jagoannya sampai yang anak buahnya itu biasanya ikutan juga. Tapi kita cuma ngitung nih potensinya, apakah memungkinkan, apakah laporan keuangannya membaik atau gimana gitu. Cuma itu aja sih sharing. Mungkin boleh sih, mungkin boleh sih ya untuk BPT nih, karena kan memang dia kalau kita lihat turnaround story ya. Terakhir kan saya juga ada investor meeting, dia mencatatkan laba bersih ya, dan juga BPT sendiri juga saat ini kan tengah ngembangin land bank, yaitu kan land bank itu akan ditambahin. Nah, berarti kan dengan adanya penambahan land bank ini, average yield dari BPT ini pasti akan di bawah rata-rata industri. Nah, kalau saya lihat lagi untuk BPT, untuk average yield-nya itu kan masih di bawah rata-rata, jadi kemungkinan sih ketika dia menambah replanting, berarti akan mature di level 14 tahun. Nah, ini BPT ini kemungkinan pengaruh ke hasil produksi ini akan lebih baik begitu. Karena kan kita tahu nih, kalau misalnya memang masih terlalu muda, sama lagi kalau masih terlalu tua, produktivitasnya juga kurang maksimal. Kalau masih terlalu muda, produktivitasnya juga nggak maksimal. Jadi memang harus sesuai dengan usia rata-rata begitu. Nah, yang lagi ditekankan BPT ini yaitu melakukan replanting. Replantingnya itu gunanya apa? Untuk mematurkan dari usia rata-rata tanaman dari BPT yang ada gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat BPT secara fundamental ini turnaround story dan juga untuk secara fundamental juga udah cukup lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi kemungkinan sih masih bisa dilihat atraktif. Tapi saya sendiri kan memang nggak cover fundamental. Kemungkinan untuk near term bisa ditanya Pak Kuswara kali ya untuk lebih detail harga range-nya begitu. Kalau kalau Oke, detailnya udah terima pasti kasih sih banyak nih. supportnya di Gocap ya. Hmm. Karena deket Sebentar banget saya sama tanya dulu support. ya, Mas Krista, ada yang mau ditanyain apa enggak nih perihal fundamental CPO ini sebelum kita geser ke teknikal? Kalau yang lagi rame digoreng-goreng ini kayaknya ANJT ya. Oke. NJT sama TBLA kalau nggak salah, dua itu ya. ANJT sih kalau untuk fundamental, untuk average yield-nya itu kan masih udah terlalu, udah cukup bagus ya ANJT sih terakhir. Karena kan memang ada siapa tuh, Pak Lukeming itu ya, kalau nggak salah ya. Heeh. Iya, kalau nggak salah. Jadi kalau secara Oke. fundamental juga untuk usia rata-rata tanamannya juga average-nya masih di bawah rata-rata, tapi yield-nya udah cukup tinggi. PI-nya saya nggak ada sih, tapi kalau di ini saya, tapi kemungkinan sih mungkin udah cukup mahal kali ya, karena udah naik beberapa persen kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinan Betul. sih upside-nya itu udah terbatas begitu. Ya betul, udah naik dari Jangan lupa, 600-an ke 1.000, Iya. hampir 50% naiknya. Jadi kemungkinan sih sebentar, nggak usah. saya Ya, ya. poin dulu. Jangan lupa, Mbak Sarita ini membahas secara fundamental only. Jadi dia nggak membahas price action dan chart-nya gitu ya. Jadi beliau ini hanya men-share perihal valuasi apakah perusahaan ini masih layak atau sudah cukup gitu loh kira-kira. Iya, Terus ada lagi yang itu mau sih di-share? paling. Udah sih paling itu aja. Oke. Mbak Sarita, thank you banyak nih. Karena tadi saya menangkap banyak variabel dari masih evaluasi, cara melihatnya gimana. Terus yang perlu di-note adalah bahwa si CPO itu ada cyclicalnya, plus yang namanya tandan buah segar itu produktivitasnya tergantung tahun keberapa gitu ya, 0, 7, 14, yang paling tua itu sekitar 25-an berarti gitu ya, kurang lebih begitu yang sudah. Betul. Dan perusahaan itu akan berproduksi terus jika dia replanting, betul ya? Betul. Itu dari sisi fundamental. Kita dengerin sedikit yuk nih share-nya dari Om Kus perihal teknikal dari mulai global sampai dengan menuju ke sektor CPO-nya. Waktu dan tempat, Mas Kus. Jadi CPO aja atau semuanya nih?
boleh semuanya dulu, tapi nanti Oke. ujungnya lebih berat ke USD dan CPO dan sahamnya. Oke ya, kita pertama jagoannya kita dulu nih, composite nih ya, karena ini untuk jadi benchmark pertumbuhan portfolionya harusnya ya. Melihat dari composite sendiri kemarin Jumat sendiri berhasil breakout ya. Kalaupun breakout ada kalanya dia retrace ataupun koreksi sehat. Jadi koreksi sehat atau umum wajarnya dia bisa ke berapa? Mungkin support 1 dia akan uji di flip level 6785 ya. Bottom low-nya dia bisa di flip level 6710. Jadi kalau dia nggak kembali lagi di bawah 6680 artinya dia masih koreksi sehat ya. Jadi ini juga dibuka dengan upper Bollinger 1-2 kali. Bisa aja di Agustus melanjutkan rally-nya ke flip level yang kemarin support bukan support flow resistnya di 6970, nggak menutup kemungkinan Agustus dia akan uji ke flip level 7100 nih. Jadi kalau udah 7100 biasanya ya mungkin kayak saham-saham Pak Umar yang tadi bilang BWPT biasanya sih bisa bikin cuan, karena kalau udah di atas 7000 asal enter aja pasti cuan gitu ya. Baru kita lihat sebelumnya ke CPO. Ini kalau dari CPO sebenarnya untuk tren jangka panjangnya aku masih bisa bilang sideway ya, nggak kemana-mana ya FCPO. Ada upside-nya nggak? Ada upside-nya. Aku sepakat sama Mbak Charlita tadi sendiri. Mungkin kalau tren jangka pendeknya ya, aku bilang jangka pendeknya dia secara dinamiknya dia udah breakout ya. Mungkin ini bisa jadi bottomingnya kemarin di 3700. Awal yang indah. Ya bisa jadi. Oke. Untuk saat ini bagaimana? Saat ini kalau kemarin sempat ada gap ya si CPO ini sendiri. Cuman sayang gapnya dia ini langsung ditutup. Kalau kemarin gap yang nggak ditutup, ini bagus banget jadi common gap dia. Jadi breakaway gap. Cuman karena dia langsung ditutup, makanya artinya jadi common gap. Tapi kalau si common gap itu biasanya ya, common gap itu biasa terjadi pada range sideway. Makanya di sini konfirmasinya dia common gap karena dia masih sideway selama dia belum break up dari 4.500 atau 4.600-nya masih masih sideway aja. Jadi kalau dibilang masih ada potensi naik nggak? Masih ya, potensi naiknya sampai 4.300 bahkan sampai 4.400 4.500 masih ada. Kemarin kalau misalnya dari secara chart pattern bisa aja dia bikin pola flag pattern. Kalau flag pattern, the next targetnya benderanya ada di flip level 4.300, jika melanjutkannya kembali ada di 4.500. Flip yang harus dijaga bottom line-nya ada di 3.600 sampai di 3.500. Jadi kalau dia patah 3.520-nya ya hati-hati. Takutnya dia kembali lagi ke 3.200 atau 3.198. Lalu kalau misalnya saham-saham CPO apa aja kira-kira yang menarik ya. LSIP tadi sempat dibahas. LSIP secara ininya cukup bagus dan target kemarin untuk jangka pendeknya sih sudah tercapai ya. Targetnya udah tercapai. Biasanya kalau udah target tercapai wajar kalau dia melakukan konsolidasi, dia bikin higher high higher low. Di sini juga untuk si LSIP dia ngasih sinyal tanda ya. Di sini ngasih sinyal tanda dia akan melakukan sideway ranging antara 1120 sampai 1070. Kalau agak sedikit bottomingnya dia di 1055. Jadi kalau dia masih di atas 1050 masih koreksi-koreksi sahat. Biasanya kalau ada konsolidasi, ada sideway itu butuh 1-2 minggu dulu nih. Kalau misalnya breakout, dia melanjutkannya, dia flipnya ada di 1200. Kalau nggak salah tadi sempat share ya, 1225 hingga 1300 untuk LSIP. Lalu untuk AALI sendiri ya hari ini kemungkinan dia bisa bikin pola continuation ya, karena INS-nya baru di neckline, dia melakukan retrace. Biasanya kalau ada retrace dia bikin flag, antara dia bikin flag pattern atau dia bikin rounding.
rounding seperti setengah lingkaran ya kalau dia melanjutkan continuation-nya seperti ini. Selama 7.500-nya dijaga, ini masih kategori koreksi-koreksi sehat dan koreksi wajar ya. Jadi bisa kesempatan yang Profit kemarin dikit ya. ada koreksi kayak di bawah berapa? 7.800 atau di 7.50 di bawah itu bisa strike atau counter buy ya. Makanya kenapa di Lotus saya belum mau call buy lagi karena belum di bawah 7.750. Tapi kalau di bawah 7.750 di Lotus aku akan bilang call buy karena kenapa? Next targetnya dia ada di yang harus dicapai satu di 8175. Secara valuasi ini murah ya. Kalau dia tertembus 8450 lumayan. Tadi Mbak Sarlita bilang ini saham under value 9.300. Jadi perjalanannya masih cukup jauh sebenarnya. Tambah lagi ya IHSG mau breakout di level 7.000. Jadi ke 9.700-nya kalau misalnya sahabat Lotus beli di bawah katakanlah 7.750, upside-nya masih bisa 19%-an kurang lebih. Tinggal jaga resikonya, berapa jaga resikonya. Selama dia nggak turun dari 7.400 masih oke nih Om. Jadi harapannya dia bikin flag pattern atau dia bikin rounding gitu ya. Tapi skenario keduanya, jadi ada satu ini yang skenario buy on weakness-nya. Untuk buy on strike-nya, buy on breakout ketika 8.050-nya dia di break, boleh makan atas. Karena kenapa? Jangka pendeknya akan tertembus di 8.200 sama 8.400 juga akan lebih cepat juga. Jadi kita punya dua strategi, buy on weakness atau buy on strike atau buy on breakout. Tadi Ali setelah Ali ada TAPG ya. TAPG bisa dibilang agak baru IPO, masih muda untuk ini sendiri. Nah, ini kemarin udah tertutup ya dari sini sendiri. Masih ada distribusi ya, hari ini juga didukung dengan volume. Bisa melakukan buy on weakness di bawah 5950 sampai 560 ya. Upside-nya sendiri kemungkinan masih bisa tercapai nih ya. Sama hampir semua aku lihat CPO itu LSIP, AALI, TAPG, SIMP, upside-nya masih ada di atas 15%. Tadi Mbak Sarlita sempat sedikit bahas 5-10%. Kalau nggak salah dengan ininya 1%-nya itu sama dengan 2%, atau misalnya 5%-nya CPO sama dengan 10% di laporan. Berarti tinggal lihat aja CPO-nya upside-nya ada berapa persen. Harusnya masih bisa ya, masih sejalan, masih related nih karena di sini strong high-nya ada di sini. Kita lihat dulu nih upside-nya kurang lebih sama ya, 14%-an. Jadi mungkin kalau misalnya di upgrade lagi, misal CPO-nya naik 14%, mungkin saham-saham CPO-nya itu bisa ranging-nya 19 sampai 25% gitu Pak Umar. Tinggal strateginya, entry-nya bagaimana. Karena setiap investor mempunyai strategi entry-nya berbeda-beda. Kalau saya sih senangnya makan kanan daripada makan kiri. Apalagi ada duit nganggur. Nggak sabar kalau saya ada duit nganggur, udah aja lah hajar kanan aja. Cut loss tinggal buang kiri. Itu kan kalau saya. Cuman jangan ditiru ya. Lalu TAPG sudah, ICMP juga ini buat saya masih bagus ya, menarik ya. ICMP kita pertama call beli untuk ajakan ya di Instagram Lotus Andalan itu di bawah 390. Nah ini udah naik cukup lumayan tinggi juga. Ada baiknya dikonsolidasi di ranging antara 418 sampai 412 masih oke ya. Selama dia 400 atau 404-nya masih terjaga. Jadi buy on weakness aja atau strategi ya. Atau buy if break 450. Yang paling enak itu memang buy on weakness below di 424. Jadi di bawah 424 boleh sampai berapa? Sampai 408 kita nggak tahu ya. Kadang-kadang market maker sentimen pasar itu yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kita hanya bisa bereaksi. Tiba-tiba kita ngarepnya 408 atau 412, tiba-tiba 422 langsung ditarik ke atas. Jadi kalau ngelihat dia patternnya si SMP ini ya, aku inin. Nah di sini dia sempat bikin sedikit rounding
nggak menutup juga kemungkinan di sini juga dia membuat pola yang sama, rounding juga nih. Cuman roundingnya agak sedikit melebar. Kalau ini cuma beberapa hari, ini agak melebar nih ya. Mungkin di 424 ya, 424 atau 422 rangingnya dia, baru dia ngegas lagi untuk si SIMP. Jadi tinggal jaga aja di bawah 424 atau di bawah 426 buy on weakness di sini, karena di sini adalah area rejectionnya dia. Jadi masih tetap bagus juga sih ya si SIMP, ALI, LSIP, TAPG masih tren jangka pendeknya masih terjaga. Lalu tadi ada SMSM ya. SMSM. Nah, ini di area-area Selamat Sampurna kan ya, SMSM tuh ya. Betul. SSMS atau SMSM sih? Soalnya SSMS nih, SSMS. sorry. SSMS ini nih yang agak sedikit khawatir kalau saya ya. Berbeda dengan yang tiers lain ya. SSMS ini tren jangka ininya juga patah, ininya patah. Kalau saya lebih pilih buy on strength daripada buy on weakness. Karena kenapa? Kalau buy on strength berarti ada market makernya. Berarti yang harus di break, harus dicapainya dari SSMS adalah 15.30. Sekarang boleh beli atau enggak? Masih tetap sih ya buy on break atau buy on weakness ada stop lossnya. Tinggal dijaga aja kalau misalnya dia turun dari 1175 atau 1170 sih stop lossnya ya. Upside-nya sendiri ini ada di 1630 ya. Ada di 1630 hingga di flip levelnya distribusinya 1770. Jadi masih ada peluang risk and reward-nya juga masih bisa dihitung ya. Risk-nya misal belinya di sini ada kurang lebih ada di 4,5% ya, 4,5% kurang lebih. Upside-nya di sini ada sama di 16%. The next targetnya juga agak sedikit naik di 34%. Jadi antara 16 sama ini masih ada ya. Tinggal jaga aja resikonya, hampir 1/3, 1/4 untuk SSMS. Tadi ada DSNG. Tapi ini ada potensi terbang lumayan ya kalau balik bos ya. Hampir balik semua CPO nih upside-nya semuanya sama. Jadi misalnya contoh ya, misalnya punya 100 juta dibagi 10 aja. Tinggal mana yang dari 10 atau misalnya minimum bagi 5 atau bagi 6 itu kan upside-nya rata-rata di atas 10% semua. Tinggal nanti mana yang lagging ataupun mana yang ini lebih ke diversifikasi ya. Biasanya kalau yang lagging pindahin ke yang leading. Misalnya SSMS nggak jalan, AALI yang jalan, ya udah SSMS tinggal pindahin cut loss SMS tinggal pindahin ke AALI atau misalnya LSIP dan lain-lain. Tapi kalau ngelihat dari perilaku market atau pasar, mereka lebih pilih LSIP karena secara historicalnya udah ada, udah terbentuk gitu. Ya. Untuk ini retailnya masuk, institusinya juga masuk gitu. Jadi untuk sensitivitasnya LSIP lebih ini, keduanya di AALI, DSNG kita belum lihat. Cuman kalau ini kan Salim ini kan angin-anginan SIMP ya, suka-suka. Ini juga ya price actionnya nggak terlalu begitu menarik, mirip-mirip sama si ini ya, patah trennya. Kemarin sempat ada pantulan di area low supportnya sendiri. DSNG ini masih ragu saya untuk di DSNG-nya ini sendiri, dibilang mau buy tapi area tengah, mau ini ada baiknya sih antri-antri aja di bawah 550 lah, deket-deket area support ya DSNG. Saya sih lebih pilih tadi LSIP AALI. 550 pakai Fibo nggak tuh? Enggak, ini saya ini ada rejection support and demand-nya nih di sini nih 550. Jadi kalau di bawah ini harusnya kena rejection nih. Jadi kemarin dia nggak berhasil manjat 625 karena di sini ada area middle channel-nya, ada middle band dari resistnya DSNG gitu Om. Terusnya setelah itu SMP udah, DSNG udah, apalagi ya, ANJT tadi ya sempat dibahas ya. ANJT kemarin itu ada distribusi TBLA tadi yang belum.
Tadi sama mau nanya Toba TBLA. sebenarnya, enggak, bukan itu, bukan. Apa tuh? Mau nanya Toba, tapi bukan CPO itu. Oke, kita dulu ya ANJT, habis ini Lanjut. baru kita semuanya. Ini ruang atas bawahnya ini terlalu lebar ya, udah kayak mirip apa ya, future ya, kayak forex. Ada baiknya buy on weakness aja di 870 ya, 870 atau 850. Ini ada area rejectionnya, dia ada di area 855 sampai 840 nih. Secara tren dia uptrend ya, ada pattern continuation-nya juga. Kemarin memang ada distribusi karena keluar berita ada bagikan dividen ANJT. Jadi langsung distribusi nih. Kayaknya nggak boleh nih yang lain-lain ikut-ikutan. Di sini juga udah breakout juga ya. Kemarin juga kita call dari si ANJT itu dari 675 690. Iya, betul. Makanya nggak pernah call back lagi. Hebat yang bos nih. Pas lagi kebetulan aja Om. TBLA. TBLA juga masih sideways. Jadi wajar kita tunggu aja minggu depan, kita kan masih ada ya Lotus webinar sambil kita tanya-tanya sambil perhatikan. Jadi masih sideways juga untuk siapa CPO TBLA. Kalau buy on weakness-nya di bawah 770 harusnya sih oke ya. Di bawah 770 agak sedikit ABC ya ke sini. Mungkin agak Bikin sedikit flag dulu Om sideways. ya, enggak ya? Ya, kurang lebih dia bikin high low-nya ya. Jadi masih bagus ini juga BWPT mungkin ya. BWPT terakhir nih jagoannya Pak Umar. Tuh beli tidur bos. Aduh, BWPT sama friend nih 11-12 ya. Betul. Bingung nih ya. Kalau saya ngelihat ini kalau berani diajak tidur bareng ya silahkan ya, karena supportnya kalau berani cut loss-nya di 53, 52 sih oke. Cuman kalau ngelihat valuasinya BWPT ini nggak nyampe 1 miliar nih valuasi perdagangannya. Jadi agak sedikit-sedikit tricky, cari yang amannya aja lah. Amannya ya tadi ada LSIP, ada ALI, ada apa lagi, ada TAPG. Risknya kalaupun buat exit cut loss-nya masih ada waktu gitu. Cuman kalau yang kayak gini agak sulit untuk cut loss-nya. Oke. Untuk kompositnya tadi udah, ininya udah. Nah, ini ada gold atau emas ya. Hari ini ada koreksi kemarin ya. Memang sempat ada reaksi kenaikan. Koreksi sehat aja untuk si emas itu sendiri. Kemungkinan dia akan coba uji di level 1942 ya, 1942 sama 1939. Kalau dia melanjutkan kenaikannya lagi, nggak menutup kemungkinan dia akan uji flipnya yang harus ditembus ada 1982 sampai 2000 nih. Jadi kalau dia benar bisa 83-nya ditembus, ya 1983 ditembus, nggak menutup kemungkinan gold akhir tahun akan ATH lagi. Satu sisi ada oil. Oil ini saya perhatiin oil ini agak-agak ngeri, yang takutnya neken inflasi lagi nih ya. Kemarin sempat level 77, hari ini ada koreksi penurunan oilnya ya. Kalau dia mantul di level berapa nih, di 75 ya UK Oil ya, karena di Indonesia kan pakainya Brent ya. Kemarin dia sempat break dari triangle-nya, sekarang lagi melakukan aksi retrace di 77 sampai 75. Kalau mantul di 75 nggak menutup kemungkinan dia akan ke arah 86 nih Brent oilnya. Kalau 86-nya tertembus ya di atas 90 Om. Ini mungkin yang bakal jadi senjatanya si The Fed ya, kalau misalnya inflasinya naik. Lalu setelah itu ada batu bara. Tadi batu bara juga masih ini ya, masih turun, tapi turunnya juga udah mulai terbatas sih Om ya. Mungkin di 115 sampai 120 untuk batu baranya, call feature-nya di sini masih oke. Harusnya sih ada pembalikan arah di akhir Agustus kalau nggak salah terakhir Ini Newcastle Om ya. Iya, Newcastle. Oke. Lalu ada apa lagi ya? Kita pindah ke saham aja kali ya, yang pilihan-pilihan. Boleh.
Oke, di sini dari IHSG ya atau dari composite-nya sendiri, di sini yang lagi perform yang lagi bagus ini ada indeks properti Om. Makanya kemarin aku minggu lalu itu lebih callback di Sumarekon, Ciputra, BSDE. Harusnya sih sekarang masih still floating gitu ya. Ada APLN, lalu ada energi, nanti kita lihat ada basic. Nah, ini juga di Lotus juga kalau nggak salah saya callback sektor tekno kayak buka udah ya di bawah 212 ya kalau apa Ya, 112 aku lupa nih. Lagi itu sama Bu Silva di bawah itu sekarang udah naik 242. Terus ya aku juga call by Goto itu di bawah 108. betul. Sekarang udah di Keren, keren. 118. Yang agak sedikit khawatir ini di sektor infra sama transportasi. Cuman saya agak sedikit lebih mengkhawatirkan di transportasinya dibandingkan infranya ya. Tapi nanti kita breakdown lagi dari benchmarknya mana yang oke. Cyclicalnya sendiri lagi weakening ya, atau lagi melemah walaupun masih area bullish. Non cyclicnya juga sama, industrinya juga sama karena ini punya Gajah Tunggal sama Astra. Jadi untuk 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, sektoral yang jadi peaknya saya ini basic, energy, healthcare, properti, dan techno. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sektor. Kalau untuk finance sendiri gimana? Dia akan muter-muter di sini aja sih, nggak kemana-mana. Tapi secara ininya valuasinya juga masih oke, masih murah. Karena kayak BRI, aku call BRI itu di bawah 5.400, Mandiri di bawah 5.100, seharusnya sih udah bisa. Ini ya, cuan ya. Hari ini kalau nggak salah BNI yang aku call ya, call buy. Lalu kita pindah ke sektor tekno ya. Nah, di sini seakan-akan kelihatan dari DMMX. Cuman DMMX ini ya, dari DMMX ini masih terlalu jauh dari benchmark composite-nya. Composite-nya kan ada di tengah, ada di sini. Nah, ini masih terlalu jauh dari benchmark-nya ya. Artinya nih masih bearish, perjalanan dari sini menuju ke sini masih terlalu jauh. Tapi yang perform terhadap IHSG adalah Bukalapak. Nggak menutup kemungkinan ini si Goto nih baru akselerasi hari kedua nih. 1 dan sekarang hari kedua. Nggak menutup kemungkinan 2-3 hari lagi dia akan membuat pola 45 derajat mengarah ke area front runner ataupun ke leading. Jadi bisa buy on weakness, begitu tutupan jelang merah buy on weakness aja selama flip levelnya 112, 111-nya nggak turun di bawah itu ya jelang tutupan, artinya Goto masih ada ruang naik ke 122 atau 132 terakhir tadi kita hitung untuk Goto. Bukalapaknya juga masih oke, masih bagus karena baru 1, 2, baru 3 hari ya performs, jadi masih ada 7-8 hari lagi nanti kita hitung lagi. Tadi sektornya juga mulai hiking ya, mulai manjat ke atas. Jadi bisa diperhatikan antara dua ini, Goto dan Bukalapak. And then next ada infra. Nah, infra ya, sejak aku call dari Adi, harusnya Adikarya ini udah naik 15% nih dari minggu lalu nih. 15-16% karena portfolionya saya sendiri udah udah di atas 13% Adikarya. PTPP juga udah di atas 5%, Wika-nya juga sama. Jadi infrastrukturnya ini lebih ke BUMN karya. Makanya di sini masih bisa add hold ya. Masih add hold maintain, dan apalagi Adikarya baru breakout, PTPP-nya juga baru breakout, Wika-nya juga sama. Jadi sejalan semua untuk BUMN karya. Di sini ada properti, ada MDLN, ada APLN, ada Alam Sutra, BSD, Ciputra. Oke, kita buy price action-nya dulu. Siapa? BSDE. BSDE ini ada pola triangle kalau nggak salah ya. Terakhir ada pola triangle, ada koreksi buy on weakness aja selama dia kuat ya di level 1050-nya masih kuat ya. Penurunan lebih ke buy on weakness aja untuk sektor properti. Mungkin untuk beberapa waktu ke depan ada sedikit koreksi sehat aja, wajar. Karena kenapa? Indeks propertinya ini aku perhatiin udah bullish, udah dari bullish tren jangka panjangnya. Ya. Nah, hari ini ada retrace ya, retrace kemarin breakout hari Jumat, hari ini mungkin koreksi lagi, dia bikin nggak menutup kemungkinan dia bikin broadening nih.
kalau dia seperti ini ya. Dia bikin broadening, targetnya mungkin nanti di 792.800, dia bikin flag pattern lagi seperti ini. Sebelumnya bikin flag pattern, ada INS, dia ada masih continuation, bullish continuation. Jadi masih ada ruang dia naik sampai ke berapa. Targetnya dari indeks properti sendiri 850. Jadi masih jauh nih ya. Baru aja breakout, kemungkinan masih melanjutkan untuk propertinya. Nah, ini di sini by BBK RRG-nya, Ciputra, BSDE, Alam Sutra, APLN, MDLN. MDLN coba APLN kalau nggak salah minggu lalu ya, jadi stock pick by on weakness-nya ya. Iya, Asagi betul. retreat. Bareng Ya, sama Ciputra di kemarin sini kalau ya. nggak salah. Di 150-an by on weakness, habis itu dia retrace, narik ke atas, ngejarum. Upside-nya juga masih lumayan ya, 171, 172, dan 186-nya masih oke. Upside-nya si APLN. Asrinya kita lihat, ini ada pola rising wedge ya. Rising wedge-nya, polanya ini baru breakout. Asrinya, ini hampir sama nih, APLN, Asri, rising wedge. Juga polanya ya masih oke. Tadi hari ini gagal by on weakness aja. Selama dia kuat di flip level 175-nya masih oke lah ya, masih bisa beli untuk ini. Kalau besok ada sedikit retrace goyangan ke sini, ya area beli harusnya. Karena kenapa? Buy indeksnya sendiri lagi koreksi ya, IHSG-nya. Jadi dia mungkin turun sedikit untuk manjat lebih tinggi nih ya. Target panjangnya juga lumayan, saya sendiri nggak punya tapi Asri 218. Hari ini ada volume ya, hari ini ada volume cukup bagus. Jadi ada apa nih tadi, CTRA, BSDE, Asri, APLN, dan MDLN. Di sini sektor transportasi ini nil ya, kosong. Tapi saya ngelihat di sini ada SMDR buat stock pick Lotus andalan besok. Kenapa saya jadi stock pick? Karena saya ngelihatnya si Samudra ini common gap Om. Jadi dia range-nya range sideway ya. Sideway tiba-tiba dia bikin gap, bukan di area titik support atau resist. Jadi nggak menutup kemungkinan dia akan jangka pendeknya 1 minggu 2 minggu ke depan dia akan uji ke 400-nya lagi Om. Jadi kenapa pilihan besok lebih di SMDR, ini common gap-nya kelihatan gitu. Jadi dia bukan breakaway, bukan runway. Lalu ada apa lagi setelah transportasi, industrinya ada Mark ini masih oke ya. Secara jangka menengah atau panjangnya MARK ini ada pola triple bottom ya. Cuman panjang nih triple bottomnya, rejectionnya pertama di bulan Oktober, rejectionnya kedua ada di bulan Maret, yang ketiganya ini di bulan Juni. Jadi kalau dia konfirmasi di 760 atau 780 mengkonfirmasi, targetnya udah lumayan cukup panjang nih. Tinggal jaga resiko. Jaga resikonya ada di berapa nih? Di 600 atau misalnya turun lebih dari 600 ya. Lumayan bisa sampai 920 hingga kurang lebih 1000-an lah ya. Jadi masih upside-nya, volumenya juga dia bagus, masih terjaga nih MARK nih, Mark Dynamic ya. Lalu ada apa lagi? BANK di sini, BANK. Jagoan Om Kus tuh. Ini jadi mesin ATM Om, enak Om. Itu ya. Tuh, ya kan hari ini tutupan ditarik lagi, dia pola triangle, upside-nya dia 1400-nya belum tertembus ya. Jadi masih ada upside juga nih ya, BANK. Masih bagus. Kalau nggak salah BBKP juga ya, 108 juga ya Itu jagoannya dia. Pak Umar ya. Betul. Oh, iya. BBKP nih agak-agak mirip nih. Hari ini ada volume, udah kena retrace-nya 108, harusnya bisa nih melanjutkan ke 117 ya BBKP ya. 117 sampai 130 nih. Nah, paling nanti kita watchingnya di 135-nya aja nih. Dia bakal distribusinya price action-nya seperti apa nih. 135. Hari ini ada volume cukup menarik. Kalau misalnya besok ada pelemahan buy on weakness, kesempatan untuk buy on weakness ya.
Stop loss-nya di bawah berapa kalau dia turun dari 104 tutup ya, tutup 104 dengan candle bearish. Tapi kalau dia candle doji bisa untuk average selama kuat di 101. Lalu apalagi nih? Di sini udah cyclical-nya, di sini ada Pani. Pani ini saham apa ya? Om, ini ada yang nanya Telkom, Om. Telkom, oke. Habis ini Pani. Pani kemungkinan masih ada koreksi ya. Jangka pendeknya 1635 ya. Lebih ke flag pattern ya. Dia bullish sih ya. Di sini bullish. Buy on weakness aja juga sama nih. Karena marketnya masih gini jadi buy on weakness. Telkom ya. Telkom dan Lebih ke SMBR symmetrical katanya. triangle ya untuk si Pani ini. Telkom hari ini area order ya, spring test ya, masuk area order block nih. Waspada aja kalau misalnya Telkom turun dari berapa nih? Turun tutupan di bawah 3850 nih. Berarti konfirmasi patah tren. Kalau sekarang memang ada panah jual ya, tapi volumenya ini masih di bawah rata-rata Om. Jadi saya bilangnya masih spring test nih. Karena di flip level 3890-nya masih dijaga Om. 3890 sampai 3930-nya masih dijaga. Tinggal dijaga aja resikonya. Kalau misalnya 3850-nya jebol, yang saya khawatirin Telkom ini ke flip levelnya ini Om. Berapa Jauh nih? tuh ya. Lumayan Om. Karena tadi kan ngelihat sektornya juga RRG-nya nggak begitu terlalu mendukung. Takutnya ke 3710 Om. Kalau misalnya di sini lebih baik ya antri-antri lagi aja lah di bawah 3800 nih, kayak di bawah 3760 is much better gitu Om untuk Telkom. Ini ranging buy-nya nih. Kalau sekarang boleh nggak? Boleh, resikonya kecil di 3850 gitu resikonya. Volumenya juga masih ada Sido sama Tekim. Tekim ya. Sido dan Tekim ini kemarin sempat callback di sini ya, di bawah 6.500 masih ada waktu ruang, enak lagi sih antri-antri lagi lah di bawah 6.600 Om. Jangan bos, belum jual sepenuhnya itu kita. Tapi masih nggak apa-apa, artinya gini, kalau dia bikin swing low, dia bikin ini, dia naiknya lebih tinggi Om. Jadi bikin higher low. Jadi memang enaknya itu di bawah 6.600, nggak jebol 6.500-nya, cuman nggak dijebol gitu ya Om ya. Tapi batasi aja agak, karena naiknya udah bikinnya polanya rising wedge, dia retrace. Dia masih ada ruang kenaikannya dia itu di 7.200 sampai 7.500. Sedangkan targetnya saya sendiri di sini masih 8.500 Om. Cakep tapi ya. Hah? Volumenya nggak ada, turunnya nggak ada volume. Iya, volume nggak ada, turun nggak pakai volume ini. Iya, justru itu. Targetnya sendiri saya masih jauh Om, di 8.500 Om. Jadi bikin swing low agak jangka panjangnya dia untuk nge-break dari 6.900 Om. Makanya agak sedikit nge-swing baru dia ke atas nih. Jadi turun untuk jebolin area resistnya dia nih yang di sini, yang 7.100 7.200 Tekim. Tadi ada apa? Tekim sama Sido satu lagi. Sido. Ini nih kacau nih satu nih ya. Secara technical nih Setway dia selalu dijaga nih di flip level 700 sampai 720-nya selalu dijaga. Di sini agak sedikit seperti ada triangle dan dahsyat betul. Iya, galak banget nih Om, niat banget nih. Ya, niat banget di sini jualan. Tapi di luar dari volume di sini ada triangle. Selama 700-nya nggak jebol sih masih oke. Tapi kalau udah 700-nya jebol yang harus buru-buru kabur. Jangan jadi Rambo Om. Di sini satu sisinya lagi saya ngelihatnya di sini agak-agak ada sedikit rounding juga Om. Pendeknya roundingnya dia nih ada di sini nih. Nih, 810. Begitu roundingnya, kalau rounding ini kan biasanya emang lebih cenderung lemot Om.
Jadi di sini ada triangle, kalau dia break triangle-nya di berapa? Tapi itu tiga batang merah itu ngeri-ngeri sedap Om itu. Ngeri, bentar. Tapi rejection-nya dia di sini Ngeri. juga lumayan Om, ngelawan dia. Ya, Oke. Om ada GJTL sama IMAS Om. Ada yang nyangkut ke GJTL. dikhawatirinnya ini Om kalau saya Om. Begitu jebol, Waduh. head and shoulder Om. Kalau jebol ya. Makanya ini 700-nya key level poin penting banget nih. Ini emang volumenya ada. Ya harapannya kita positif aja karena ngelihat IHSG-nya positif. Ya semoga aja ini juga positif. Ya area-area support sih memang Tapi ini untuk menarik si ya. ini. Iya, Menarik area ya. support, Uji resikonya nyali. resikonya buy on breakout atau buy on support juga ada resiko Om. Yang paling ini kita tahu resikonya di sini, resikonya ada 3,5%, upside-nya bisa dapat kurang lebih ya upside-nya. Makanya saham nggak ada saham yang jelek. Yang jelek itu nggak bisa jaga resiko Om. Tuh kan 3%, 1/4 ya resiko. Nyenggolnya dalam ya. Kalau Ya? nyenggol dalam ya. Kalau nyenggol dalam. Om, terakhir Om, ini sebelum kita closing GJTL sama GJTL. IMAS. Gajah Tunggal. Oke, ini Gajah Tunggal hampir semua ngebahas Gajah Tunggal ya. Kalau Gajah Tunggal harapannya dia habis breakout dari channelnya sendiri di level 900. Kalau dia pengen bener-bener masih melanjutkan trennya, dia bikin continuation flag. Continuation flag itu ada dua, ada flag sama CNH. Jadi kalau pengen dia selama kuat di atas 940 bisa buy on weakness ya di bawah 1090 Om. Jadi kalau saya sih saraninnya belinya di bawah 1080 sampai 1060 Om. Jadi lebih ke markdown Om. Ini yang namanya Mas Yulianto. Ya, markdownnya jadi seperti ini. Kalau dia masih bisa ini, dia ke sini, dia turun lagi, baru dia ya. Jadi balik lagi nih Gajah Tunggal, apalagi si Opah kalau nggak salah kemarin ada jualan ya di sini berapa persen, 5 5%. jutaan kalau nggak salah. 5%, dia lagi ini harusnya sih masih bagus, masih oke. Turunnya juga didukung sama volume nih. Niat jualannya tuh. Ya, niat jualannya hari ini kayak doji kecil tapi ya volume turunnya. Jadi lebih baik sih beli di bawah 1060 sampai 960 ya. Rangingnya jadi 1000 poin lebih ke average. Harapannya bikin bikin flag pattern atau bikin CNH. Jadi agak sedikit ngerounding karena kemarin udah parabolik juga naiknya. Ada kalanya dia butuh pijakan baru nih ya untuk tes uji support. Lalu di sini ada IMAS. Terakhir IMAS ya. IMAS terakhir ini ya guys ya. Oke, IMAS ini mirip Bitcoin Om. Kalau saya udah beberapa kali IMAS ini mirip Bitcoin karena naiknya ini parabolik, turunnya kalau ARB berjilid-jilid bukan hal yang aneh gitu. Kalaupun lagi di sini juga hari ini mantul Om, hijau. Volumenya enggak waktu kayak dia harga 800 gitu. Ya, waktu dia harga 800 830 nih volumenya dijaga. Nah, sekarang artinya minat pasar ini bukan bandar market maker ya. Saya bilangnya pasar yang pasar itu IHSG ya. Jadi minat pasar ataupun trader investor terhadap IMAS ini kayaknya udah udah berkurang jauh nih. Kecuali dia ada volume di atas rata-rata kayak waktu di harga 880 atau pertama kali dia ngegoreng ini di 1100. Jadi untuk saya downside-nya si IMAS ke 1905 sampai 1800-nya masih terbuka lebar. Kalau saya lebih pilih on break aja. On break-nya di berapa? Saya lebih pilih beli di atas 2300 Om. Ini untuk IMAS. Jadi kalau untuk sekarang saya sih nggak berani call untuk di ini ya. Kecuali yang punya di 800 atau 1000 masih oke. Tapi kalau yang sekarang pengen mau berimas, ada baiknya sih saya lebih pilih Astra Indonesia. ASI. Oke, ya. Gitu daripada IMAS. Mungkin itu Om. Oke.
Siap, Om Kus, makasih banyak. Terakhir tadi ada yang ini nih, karena belum semua RRG-nya masih Oke. ada ini Om. Secara apa energinya nggak avoid ya. Basic industrinya ada TINS Om. Energy avoid. Nah, ini TINS nih Agritrace bisa perhatiin TINS ya. TINS untuk sektoral healthcare-nya nih ada Mika sama Care, bisa diperhatiin Care sama Mika. Kalau nggak salah Care-nya Repo. Tapi dari semua ini, ini benchmark-nya Kompas 100 ya. Kompas 100 ini ada AS Hardware, ada BSDE, ada Ciputra, Goto. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini jagoan saya nih 4 Om. Ciputra, BSDE, Goto, dan AS Siap. Hardware. Oke. Mungkin itu dari saya terakhir. Oke. Siap. Om Kus, terima kasih banyak. Sama-sama. Sharing hari ini. Saya kembali lagi ya bahwa buat sama semua para Sobat Lotus, tadi hari ini saya sama sedikit ya bahwa kita tadi membahas tentang El Nino, serangan El Nino yang berujung kepada kenaikan harga CPO ke depan. Ujungnya kita tadi sudah sharing beberapa saham tier 1, tier 2, dan tier 3 mana aja yang perlu layak dicermati gitu. Sebentar. Terima kasih banyak untuk Ibu Sarita atas sharingnya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Umar. Ya, sangat bermanfaat, bisa mencerahkan kita gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah cuan berlipat. Terima kasih banyak juga buat Om Krisna dan Om Kus. Ya kan seperti ini ya Om Umar ya. Kalau Mbak Sarlita yang sharing CPO bisa naik. Iya, mudah-mudahan bisa naik ya. Tapi kalau Om Umar yang nanya CPO-nya pasti turun gitu kalau gue garisannya. Dia sih begitu emang orangnya Mbak, biarin aja biar Tuhan yang balas gitu. Oke, mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat, happy cuan. Assalamualaikum. Happy cuan semuanya. Assalamualaikum semuanya. Happy cuan, happy investing. Tetap positif terhadap IHSG. Siap. See you. Bye.